Halo semuanya, kita masuk ke bab baru nih, yaitu dalam bab seni patung. Di video ini kita akan bahas soal-soal ujian akhir yang berada di bab seni patung. Kita ulas satu-satu soalnya sambil diskusi ringan saja, kayak ngobrol di kelas gitu. Kalian pasti sering lihat patung kan? Tapi tahu nggak gimana cara buatnya? Atau tahu nggak gimana jenis-jenis patung itu? Nah, kalau emang nggak tahu, yuk bahas semuanya biar siap tempur dalam ujian akhir nanti. Let's do it. Kita mulai dulu dari soal nomor 1. Apa sih yang dimaksud karya 3 dimensi? Ya, karya yang bisa kita lihat dari segala sisi. Patung memiliki volume dan ruang, serta dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, patung itu jelas termasuk karya 3 dimensi. Nah, soal kedua bahas soal bahan patung. Kalau bahannya lunak, yang gampang dibentuk, contohnya adalah tanah liat. Biasanya digunakan untuk latihan, pembuatan cetakan awal, atau patung dekoratif kecil. Sedangkan kayu jati dan batu andesit itu keras, dan logam malah termasuk bahan sangat keras yang harus dilelehkan dulu untuk dibentuk. Sekarang kita bahas soal ketiga. Kalau kita membuat patung dari bahan lunak seperti tanah liat, teknik yang sering digunakan disebut butsir. Teknik ini menggunakan alat sederhana seperti sudip untuk mengurangi dan menambahkan bahan. Beda dengan teknik cor yang biasanya dipakai untuk bahan logam cair. Lanjut ke soal keempat. Kalau ada patung yang tujuannya untuk mempercantik ruangan atau taman, itu termasuk patung dekoratif. Jadi fungsinya lebih ke arah estetika, bukan keagamaan atau peringatan sejarah seperti patung monumen atau religi. Kita lanjut ke soal kelima. Kalau bahan patungnya dari kayu, alat yang biasa kita pakai adalah pahat. Pahat ini digunakan untuk mengikis dan membentuk kayu sesuai desain. Beda ya dengan sudip, itu lebih cocok untuk bahan lunak seperti tanah liat. Nah, soal keenam berkaitan dengan bahan logam. Kalau patung dibuat dari logam cair, maka teknik yang digunakan disebut teknik cor. Biasanya logam dilelehkan, lalu dituangkan ke cetakan. Setelah dingin dan mengeras, bentuk patungnya akan terlihat. Di soal ketujuh, kita dikenalkan dengan patung Moai dari Pulau Paskah. Ciri khasnya, bentuk kepala besar, ekspresi wajah yang tegas, dan ukuran yang monumental. Ini bisa jadi inspirasi gaya patung simbolik dan monumental di berbagai budaya. Soal ke-8 mengangkat fungsi patung. Kalau patung dibuat sebagai peringatan peristiwa bersejarah, misalnya perjuangan kemerdekaan, tokoh penting, atau tragedi nasional, itu disebut patung monumen. Monumen tidak hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dikenang. Lalu soal ke-10 bicara soal bahan. Nah, batu termasuk bahan keras. Biasanya dipakai untuk patung permanen atau patung luar ruangan karena tahan cuaca. Bandingkan dengan lilin atau plastisin, yang jauh lebih lunak dan tidak tahan lama. Oke teman-teman, kita sudah usai membahas berbagai soal tentang seni patung. Sekarang waktunya kita refleksi sedikit, supaya apa yang kita pelajarin dalam video tersebut lebih nyangkut di kepala. Tadi, kita sudah kenalan dengan jenis-jenis bahan membuat seni patung, seperti bahan lunak, misalnya tanah liat, clay, dan lilin. Lalu bahan keras seperti batu dan logam. Kita juga belajar tentang beragam teknik membuat seni patung, seperti teknik busir, teknik ukir, dan teknik cor. Selain teknik dan bahan, kita juga bahas fungsi patung loh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini patung dekoratif, digunakan untuk menghias ruangan atau lingkungan. Yang kedua, patung monumen, biasanya dibuat untuk memperingati peristiwa penting atau mengenang tokoh bersejarah. Yang ketiga, patung religi yang berfungsi sebagai simbol keagamaan atau sarana ibadah. Sering kita temui di tempat-tempat ibadah. Kita juga sempat bahas patung Moai loh tadi. Patung dengan kepala besar yang berasal dari Pulau Paskah. Patung ini bukan cuma unik dari bentuknya, tapi punya nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Nah, sekarang coba kalian pikirkan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kalau kamu mau membuat patung, bahan apa yang kamu pilih? Bahan keraskah atau bahan lunak? Yang kedua,
Dari 3 fungsi patung yang kita bahas tadi, dekoratif, monumen, dan religi, mana yang menurut kamu paling menarik untuk dipelajari lebih lanjut? Yuk tulis jawaban kalian di catatan, atau kalau kalian nonton ini di YouTube, bisa juga langsung komentar biar kita diskusi langsung bareng di komentar. Belajar seni patung itu bukan cuma soal bikin bentuk 3 dimensi, tapi juga soal menyampaikan pesan, nilai budaya, dan rasa keindahan melalui karya. Jadi jangan ragu untuk berekspresi. Terima kasih sudah ikut pembahasan ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab berikutnya, yakni kita akan membahas seni tari. Siap-siap bergerak dan belajar makna di balik setiap gerakan ya. Thank you.